Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, keluarga GPDI LCD Magelang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada sukacita, ada semangat dalam hidup kita untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, merenungkan kitab Yehezkiel pasal yang ketiga dengan satu tema penjaga. Ya, penjaga itu adalah satu pribadi yang sangat penting ya, yang kemudian kita juga butuhkan dalam kehidupan kita ya. Kita akan melihat bersama-sama Yehezkiel ini menjadi seorang yang diberi Tuhan pesan untuk menjadi penjaga Israel. Ya, harus menjaga untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pada zaman Israel, pada zaman bangsa Israel, mereka hidup dalam kota-kota yang kecil di mana kemudian ada tembok dan perlu menara yang kemudian melindungi kota-kota mereka. Itu sebabnya ada penjaga-penjaga yang harus mengamati, harus memperingati ya. Kalau ada musuh, memberitahu supaya seluruh kota dapat waspada sehingga dapat melakukan perlawanan dan tidak dikalahkan oleh musuh. Ya, jadi Yehezkiel diberi tugas dengan gambaran seorang penjaga. Apa yang dimaksudkan ya? Diberi tugas untuk mengamati, memperingatkan bangsa Israel dengan firman Tuhan supaya ketika ya mereka kemudian melihat ya, dia melihat ada hal yang tidak benar, ada orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran, waktu mereka terima peringatan dari firman Tuhan yang diucapkan oleh Yehezkiel, mereka bisa bertobat. Ya, ini yang saya ingin bacakan dalam Yehezkiel 3 ayat 17. Yehezkiel 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ya, ada satu tugas yang sangat istimewa bagi Yehezkiel yang disampaikan kepada bangsa Israel. Dan firman Allah menjelaskan, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 17 sampai 21, ada satu keterangan yang sangat istimewa. Kalau ya Yehezkiel tidak memperingatkan, kemudian ada orang-orang yang hidup dalam kejahatan, tetap hidup dalam kejahatan, maka akan ada pertanggungan jawab yang Tuhan akan tuntut daripada Yehezkiel. Namun sebaliknya, apabila Yehezkiel sudah memperingatkan, namun orang yang diperingatkan tidak mau mendengarkan, maka pertanggungan jawab akan diminta dari orang itu tersebut. Nah, apa yang kemudian kita dapat pelajari dari pelajaran ini? Bahwa setiap kita juga sebenarnya mempunyai tugas yang sama, menjadi penjaga bagi sesama kita. Ya, bagi Bapak Ibu kita yang sudah berkeluarga, kita menjadi penjaga yang pertama keluarga kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya kakak dan adik saling menjaga, ya saudara-saudara saling menjaga. Kita pun juga punya tugas yang sama untuk menjadi penjaga bagi sesama kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, menjadi penjaga keluarga. Suami, istri, anak-anak, ya kakak, adik harus saling menjaga satu dengan yang lain. Dan kita pun juga yang punya aktivitas dalam komunitas, penjaga sesama, artinya dalam komunitas teman kerja, teman sekolah, teman di pelayanan, teman di gereja, kita dapat saling menjaga. Apa yang dimaksud untuk kita dapat menjadi seorang penjaga? Kita, tugas-tugas penjaga adalah kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita terima banyak firman Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan. Yang pertama, tentunya Injil keselamatan. Bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Dia untuk kemudian dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kemudian juga adalah berita-berita tentang petunjuk untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah tugas yang harus kita lakukan sebagai penjaga. Apalagi di akhir zaman ini. Seperti Ibrani 10 ayat 25 saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tugas kita sebagai penjaga
adalah memperingatkan, mengingatkan. Bagaimana kita mengingatkan? Tentunya melalui teguran kita, nasihat kita. Itu sebabnya Ibrani berkata ini yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan ya. Ketika kita berada dalam dunia yang hari ini berubah dengan begitu cepat, setiap firman yang kita dengar itu harus menjadi bagian yang kita juga beritakan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Petunjuk-petunjuk firman Tuhan harus kita ingatkan. Misalnya kita berhadapan dengan keluarga-keluarga yang mungkin ada dalam keadaan putus asa. Ingatkan ada kebenaran firman Tuhan untuk tidak menyerah di dalam situasi-situasi yang dihadapi. Mungkin kita berhadapan ya dengan situasi-situasi dalam keluarga kita di mana ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya, tidak taat kepada firman Tuhan. Kita sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai adik yang punya kebenaran firman, mari kita nasihati satu dengan yang lain. Jangan lakukan ini, ayo kembali hidup dalam kebenaran. Ini yang dimaksud menjadi penjaga. Siapa yang ada di sekitar kita yang hari-hari ini kita bisa jaga. Mari kita juga memberitakan ya, ada firman Tuhan, ada hal-hal yang kita bisa katakan, ada hal-hal yang kita bisa nasihatkan, atau bahkan teguran-teguran yang kita bisa berikan untuk seseorang itu kembali hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjaga supaya setiap orang yang ada di sekitar kita terus ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah tugas yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu kita akan juga belajar apa yang harus kita miliki sebagai seorang penjaga, ya. Kalau kita punya tugas untuk memperingatkan, punya tugas untuk menasehati, perlengkapan apa yang kita harus miliki? Yang pertama, seorang penjaga dalam tugas untuk memberitakan, untuk membawa setiap orang kembali ada terus dalam jalan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita menasihati seseorang, mengingatkan seseorang, ya bukan hanya berdasarkan kebenaran kita sendiri atau kebenaran-kebenaran dalam dunia ini. Tetapi yang terutama harus ada kebenaran firman Tuhan. Kolose 3 ayat 16 berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi waktu kita misalnya ya berhadapan dengan situasi di mana ada orang melakukan kecurangan, kita dapat menasihati dia, bahkan menegur, jangan lakukan itu, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Waktu kita mungkin berhadapan pada seseorang yang melakukan tindak-tindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dapat menegur, menasihati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu miliki kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat melakukan tugas kita dengan baik. Yang kedua, kita harus memiliki roh lemah lembut. Menasihati, memperingati bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi ada Roh Kudus, ada Roh Allah juga, roh yang lemah lembut sehingga kita bisa memimpin orang-orang yang kita peringatkan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Galatia 6 ayat yang pertama berkata demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk menasihati seseorang, minta kemampuan dari Tuhan untuk menasihatinya dengan lemah lembut sehingga dapat memimpin itu orang tersebut kepada jalan yang benar. Hari ini mari kita bersyukur. Ini adalah satu tugas yang sangat luar biasa untuk kita miliki, untuk menjaga satu dengan yang lain. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjaga setiap orang-orang di sekitar kita supaya semuanya tetap ada di jalan Tuhan. Karena itu mari kita jangan tinggal diam, jangan masa bodoh dengan keadaan sekitar kita, tapi mari kita saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur, saling mengingatkan supaya hidup kita satu sama yang lain akan terus jadi kuat di dalam Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya percaya Tuhan memberkati kita menjadi penjaga-penjaga yang luar biasa bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Sehingga ketika Tuhan waktunya meminta pertanggungan jawab, kita dengan sukacita dapat memberikan pertanggungan jawab bahwa kita telah melakukan tugas kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk melakukan tugas kita
menjaga satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, mendorong kita semua untuk dapat mengingatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan yang kita alami, pemulihan dalam keluarga kita, dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi penjaga-penjaga satu dengan yang lainnya. Karena itu kami mohon penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu, supaya dengan hikmat Tuhan kami dapat dengan kelembutan, dengan kebijaksanaan dari Tuhan mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kami semua tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk menjadi penjaga yang baik satu dengan yang lainnya. Hari ini kami berdoa bagi kesembuhan seorang ibu yang sedang menjalani proses kesembuhan, perawatan dalam sakitnya. Tuhan, kami berdoa, kami memohon kemurahan-Mu, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk kesembuhan, untuk kekuatan dalam seluruh proses perawatan yang sedang dilakukan di rumah sakit. Kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, iman yang diteguhkan ada bagi keluarga ini. Kami berdoa untuk pemulihan bagi keluarga-keluarga yang mungkin sedang mengalami masalah. Kami berseru memanggil nama-Mu, mohon kemurahan-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang memulihkan, baik suami, istri, orang tua, anak-anak. Biarlah ada pemulihan dari Tuhan bagi setiap keluarga untuk menjadi keluarga yang diikat kembali dalam kasih-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang sedang menempuh pendidikan atau bekerja di luar kota. Tuhan akan memberi hikmat, memberikan penyertaan. Biarlah apa yang mereka lakukan semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.